Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tusaleha dengan NIM 81114215556 dari Rombel 11 akan menjelaskan mengenai kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Tugas ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester hukum waris yang diampu oleh Ibu Tri Andari Dahlan SHMKN. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian perkawinan kedua. Perkawinan kedua merupakan perkawinan yang terjadi setelah perkawinan pertama yang menghasilkan anak sah atau dari perkawinan sebelumnya ada hak dan kewajiban yang menempel. Nah, hak dan kewajiban yang menempel itulah yang disebut yang dengan anak. Jadi apabila seseorang itu menikah dua kali, untuk kedua kalinya dan pada pernikahan sebelumnya itu menghasilkan seorang anak, maka pernikahan kembali itu disebut dengan, perkawinan kedua. Nah, terdapat beberapa ketentuan dalam pembagian warisan pada perkawinan kedua ini. Yang pertama, bagian janda atau duda tidak boleh lebih dari seperempat harta dari istri atau suami yang telah meninggal dunia. Yang kedua, yaitu bagian janda atau duda tidak boleh lebih besar dari warisan yang didapatkan oleh anak dari perkawinan pertama. Maka dari itu, adanya kontrol manfaat dalam pembagian waris perkawinan kedua ini menurut KUH Perdata. Nah, langsung saja kita memasuki ke contoh kasus. Nah, pada kasus yang saya buat ini, M meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama T dan satu orang anak dari perkawinan kedua yang bernama R. Dari perkawinan pertama yang dilakukan oleh M memiliki anak yang bernama L. Namun pada saat perkawinan kedua yang terjadi antara M dan T tidak dilakukan dengan menggunakan perjanjian kawin terlebih dahulu. Dalam perkawinan kedua tersebut, M memiliki harta bawaan sebesar 150 juta, sedangkan istrinya T memiliki harta bawaan sebesar 50 juta rupiah. Nah, pada saat meninggal dunia, harta yang ditinggalkan oleh M ini adalah sebesar 260 juta rupiah. Lalu, bagaimanakah pembagian waris yang didapatkan oleh setiap ahli waris M? Sebelum masuk ke penyelesaian kasus tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagan perkawinan dari M. Nah, M ini telah melakukan perkawinan sebelumnya, perkawinan yang pertama, dengan seorang wanita bernama X. Dari pernikahan perkawinan yang pertama ini, mereka menghasilkan anak bernama L, dan setelah itu, setelah bercerai dari X, M akhirnya menikah kembali dengan T, dan lahirlah seorang anak bernama R. Namun dalam perkawinan keduanya ini, tidak disertai dengan perjanjian kawin. Nah, pada saat M meninggal dunia, maka ahli waris yang dihitung adalah T sebagai istrinya, R sebagai anak dari perkawinan kedua, dan L sebagai anak dari perkawinan pertama. Nah, masuk pada penyelesaian kasus yang tadi, diketahui bahwa harta bawaan M itu atau disingkat HBM itu adalah sebesar 150 juta. Nah, sedangkan harta bawaan T atau HBT itu adalah sebesar 50 juta rupiah. Nah, harta peninggalan M setelah dia meninggal dunia itu adalah sebesar 260 juta rupiah. Sebelum menghitung berapa jumlah yang didapatkan oleh setiap ahli waris, kita harus menghitung terlebih dahulu untung persatuan yang didapatkan M dan T pada saat mereka masih dalam pernikahan atau perkawinan. Nah, menghitungnya itu dengan cara untung persatuan atau UP sama dengan harta peninggalan M dikurang HBM, harta bawaan M, dan HBT atau harta bawaan T, sama dengan 260 juta dikurang 150 juta dan ditambah 50 juta. Maka diperoleh 260 juta dikurangi 200 juta, sama dengan 60 juta. Jadi, total untung persatuan dari perkawinan M dan T itu adalah sebesar 60 juta rupiah. Nah, kemudian kita harus menghitung satu persatu antara harta M dan harta T. Yang pertama, harta M kita hitung dengan menggunakan rumus HBM ditambah seperdua untung persatuan dan setengah HCM. HCM di sini adalah harta cuma-cuma M.
Karena di dalam perkawinan ini tidak terdapat harta cuma-cuma, maka harta cuma-cumanya adalah 0. Maka kita hitung 150 juta HBM atau HBM ditambah setengah dari untung persatuan tadi, ditambah setengah dari HCM. 150 juta ditambah 60 juta dibagi 2 itu adalah 30 juta, ditambah harta cuma-cumanya yaitu 0. Maka diperoleh hasil harta M adalah 180 juta. Kemudian kita harus menghitung harta T, di mana harta T ini sama rumusnya ketika kita menghitung harta M dengan cara harta bawaan T ditambah setengah untung persatuan ditambah setengah HCT. Sama dengan 50 juta ditambah setengah dari 60 juta ditambah setengah dari 0. Karena harta cuma-cuma T juga tidak ada, maka dibuat 0. Sama dengan 50 juta ditambah 30 juta ditambah 0, jadi harta T adalah 80 juta. 80 juta rupiah. Nah, kemudian masing-masing dari M dan T ini memegang harta persatuan yang tadi kita peroleh. Sehingga diperoleh HWM plus atau harta warisan M mati, yakni sebesar 60 juta rupiah. Nah, ahli waris yang ada pada M ini ada 3, yaitu T sebagai istrinya, R sebagai anak dari perkawinan kedua, dan L adalah sebagai anak dari perkawinan pertama. Jadi ahli waris M atau disingkat AWM plus sama dengan sepertiga dikali HWM plus atau sepertiga dikali 60 juta rupiah. Jadi ahli waris M itu mendapatkan 20 juta rupiah. Nah, kita harus menghitung dulu bagian T sebagai seorang istri. Nah, bagian T itu kita tulis dengan rumus setengah harta persatuan ditambah harta ahli waris M. Jadi setengah dari harta persatuan tadi, harta M ditambah harta T, ditambah 20 juta harta ahli waris tadi. Jadi setengah ditambah HM tadi, harta M itu adalah 180 juta dan harta T itu adalah 80 juta. Ditambah dengan harta ahli waris M yaitu 20 juta. Maka diperoleh setengah dikali 260 juta, 180 tambah 80 ditambah 20 juta. Maka setengah dari 260 juta adalah 130 juta ditambah 20 juta, maka bagian T sebagai seorang istri itu mendapatkan 150 juta rupiah. Nah, dalam KUH Perdata itu sendiri ada yang namanya kontrol manfaat. Jadi kontrol manfaat ini ada digunakan agar sesuai dengan batasan yang ada pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata. Yang seperti saya sebutkan di awal bahwa manfaat yang diperoleh T itu tidak boleh lebih dari 1/4 harta M dan tidak boleh lebih besar dari anak terdahulu atau anak dari perkawinan pertama. Jadi, kita harus mengontrol manfaat yang diperoleh oleh T ini. Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus manfaat sama dengan bagian T dikurang harta T. Bagian T yang diperoleh tadi adalah sebesar 150 juta rupiah. Dikurang dengan harta T pada awal tadi adalah 80 juta rupiah. Maka manfaat yang diperoleh oleh T ini adalah sebesar 70 juta rupiah. Nah, dengan adanya kontrol manfaat yang diatur dalam KUH Perdata ini, maka seharusnya T itu mendapatkan 1/4 dari harta M. 1/4 dari harta M yaitu 1/4 dikali 80 juta rupiah. Sama dengan 20 juta rupiah. Nah, karena adanya batasan-batasan dalam KUH Perdata tadi, maka kelebihan manfaat T itu harus dihitung juga.
Kelebihan manfaat T sama dengan manfaat T dikurang dari kontrol manfaat yang telah kita hitung tadi. Sama dengan 70 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Nah, harta inilah yang menjadi hak anak yang dilanggar dalam pembagian waris. Maka seharusnya warisan yang didapatkan oleh L dan R selaku anak dari M tadi adalah sebesar 50 juta rupiah. Nah, karena anak-anak dari M ini adalah L dan R, yaitu 2 orang, maka jumlah yang harus dikembalikan kepada L dan R, yaitu 50 juta itu tadi, harus dibagi 2 antara L dan R. Jadi 50 juta dibagi 2 sama dengan 25 juta rupiah. Maka seharusnya L dan R tadi mendapatkan masing-masing harta warisan sebesar 150 juta ditambah 25 juta rupiah. Jadi seharusnya L dan R itu mendapatkan 175 juta rupiah. Nah, bagian-bagian itulah yang harus dikembalikan kepada L dan R tadi. Nah, maka seharusnya bagian yang diterima oleh T ini adalah bagian T dikurang kelebihan manfaat sama dengan 150 juta dikurang 50 juta sama dengan 100 juta. Maka hasil warisan yang seharusnya diterima oleh T adalah sebesar 100 juta rupiah. Oleh sebab itu, kita harus mematuhi batasan-batasan yang ada di KUH Perdata tadi, agar nantinya kita tidak salah menghitung dalam pembagian warisan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.